Selamat sore, puji nama Tuhan. Kalau kita pada sore hari ini kita boleh kembali datang pada Tuhan untuk ibadah PA, pendalaman Alkitab. Biarlah pada sore hari ini Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita dan kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan pujikan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Biarlah hari ini kita serahkan hidup kita untuk lebih hari, lebih dekat akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam
kasih Kristus, Bu Rina pimpin doa untuk ibadah PA hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, banyak terima kasih Tuhan kepadamu kami naikkan pada saat petang hari ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui ibadah pendalaman Alkitab untuk sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, kami yang ambil bagian dalam pelayanan, dalam puji-pujian, main musik, yang membawakan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lebih dalam lagi Tuhan di dalam pelayanan kami pada petang hari ini. Kami mengucap syukur, kami menserahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lebih sungguh untuk bersorak, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kalau hari ini, hari yang Tuhan sudah jadikan untuk kita, untuk lebih hari dan lebih dekat untuk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak buat Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan.
puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita lebih lebih dekat akan Engkau Tuhan. Tuhan hanya memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang sebentar akan ditaburkan. Tuhan akan memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Biarlah kita lebih memandang akan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Hanya ku pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Rabbah dalam hidupku. Kita yakini pujian ini Tuhan, hanya Engkau pertolongan kami Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami puji, hanya Engkau Tuhan yang kami pandang, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Rabbah dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Rabbah dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah Rabbah dalam hidup. sekali lagi Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami serahkan waktu selanjutnya pada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bilang terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pendalaman Alkitab ini kami mau sharing firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian, Roh Kudus-Mu yang menguasai
hidup kami. Dan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ini Tuhan bukan siapa-siapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang memampukan dan Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai sharing firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, ya, Shalom, ya. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab, ya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini sharing dari saya pribadi, ya. Sharing dari mana saya juga melakukan apa yang dikatakan oleh firman ini. Mengucap syukur, bilang terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, kalau saat ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya berucap syukur kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah baik dalam setiap hidup saya dan keluarga saya. Saya berterima kasih juga kepada Om Denny, Tante Robert, keluarga yang mengizinkan saya untuk sharing pendalaman Alkitab ini. Saya langsung aja Bapak Ibu sekalian, sharing pendalaman Alkitab hari ini berjudul mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan dan juga kita sebagai seorang Kristiani. Ya, banyak kisah yang dialami banyak orang masa lalu dan masa yang sekarang. Tentunya kalau masa lalu mereka pada waktu sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga, mereka bisa bertemu secara pribadi langsung dengan Tuhan. Tapi masa-masa sekarang kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman, melalui doa, melalui bagaimana kita menyembah dan memuji Tuhan. Ya. Ketika berjumpa dengan Kristus secara pribadi atau mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku sekalian, tentunya membawa dampak, tentunya membawa perubahan dalam hidup mereka, perubahan yang baik tentunya. Ya. Nah, mereka mengalami yang namanya terobosan, mengalami pertobatan, ya. Di kisah-kisah di Alkitab bagaimana Sakius yang dulunya sebagai pemungut cukai, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Dia mengalami pertobatan dalam hidupnya dia dan dia mengalami hal yang baik dalam hidupnya dia. Banyak orang juga banyak yang mengalami kesembuhan, yang sakit, sakit mengalami kesembuhan, yang susah mengalami penghiburan ketika mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan, mereka mengalami mujizat-mujizat, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada kisah di mana ada beberapa orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan dia mengalami hal yang luar biasa, mengalami hal-hal menumbuhkan imannya. Ya, mari kita baca di Markus 2 ayat 1 sampai 12 dikatakan seperti ini. Ya, Markus 2 ayat 1 saya bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ya, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia membawakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam
tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Ya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara-saudaraku sekalian, ini hal yang luar biasa. Ya. Ada kisah ini ketika Tuhan berada di Kapernaum. Ketika pada saat itu orang-orang berkerumun di rumah di mana Tuhan Yesus ada di tempat itu. Dikatakan di firman ini sampai tidak ada tempat lagi. Ya, bahkan di pintu-pintu itu sudah tertutup. Ya. Terus ada 5 orang, yang 1 lumpuh, yang 4 orang itu menggotong yang lumpuh ini. Dia mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia mau, mereka ini mau, satu yang lumpuh ini mengalami sesuatu dari Tuhan Yesus. Dia mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, untuk mengalami pribadi Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan adalah sampai mereka itu tidak ada tempat untuk mereka masuk. Mereka akhirnya naik ke atas rumah itu. Mereka membongkar atapnya. Ya. Dan mereka menurunkan orang yang lumpuh ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ini bukan hanya orang yang lumpuh itu saja. Tapi yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ini adalah 5 orang. 4 orang yang membopong atau yang mengangkat orang lumpuh ini, yang 1 yang lumpuh ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dampaknya mereka punya iman yang besar. Ya. Dampaknya iman mereka itu terjawab. Akhirnya orang lumpuh ini diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, "Bangkitlah, angkatlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan akhirnya dia mengangkat tilamnya, dia bangkit mengangkat tilamnya, dan akhirnya dia berjalan. Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, ketika kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita dapat. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau hidup kita itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya ketika 5 orang ini keluar dari rumah itu, mereka juga memberikan kesaksian-kesaksian dimanapun mereka berada. Sosok seorang Tuhan Yesus itu seperti apa? Ya. Orang lumpuh ini disembuhkan itu seperti apa? Ya. Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, apa sih yang harus kita kerjakan? Supaya kita itu bisa mengalami mujizat yang hanya dari Tuhan Yesus, mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus, itu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita punya iman Bapak Ibu sekalian. Ya, saya yakin dan percaya
Bukan hanya si lumpuh aja, tapi 4 orang ini ketika mereka akan membawa Tuhan Yesus, membawa si lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sangat berharap dan mereka punya iman bahwa ketika si lumpuh ini bertemu secara pribadi dengan Tuhan, si lumpuh ini akan bisa berjalan, si lumpuh ini akan bisa sembuh. Saya yakin itu. Dia punya iman. Dan itu terjadi dalam hidupnya mereka, Bapak Ibu sekalian. Di Markus 2 ayat 5 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak katakan gini, "Hei orang lumpuh." Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, sekali lagi, bukan melihat iman si lumpuh, tapi melihat iman mereka. Berarti kalau mereka lebih dari 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi 5 orang ini. Tuhan katakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah penguasa hidup kita. Kalau kita punya masalah, kita punya problema, ya, dan kita melakukan hal yang tidak benar, kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti mengampuni kita. Pasti Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberi terobosan-terobosan kepada hidup kita. Itu Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian ya. Yang pertama yang sangat penting ketika kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus adalah kita punya iman kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap hari saya renungan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Dan di saat-saat itulah saya bersama dengan Roh Kudus, ya, saya yakin dan percaya saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya sampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hati saya. Ketika saya baca firman Tuhan, saya juga pengen mengerti. Saya pengen mengenal Tuhan saya itu seperti apa. Dan saya praktek apa yang Dia perintahkan dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua ketika kita itu, supaya kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang kedua adalah kita berjuang dalam kesepakatan dengan komunitas. Ya. Di Markus 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ya. Tetapi mereka tidak membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Artinya apa Bapak Ibu? Ada perjuangan yang harus dilakukan ketika orang itu harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya sangat yakin dan percaya, ya, mereka ini betul-betul berjuang. Mereka ini betul-betul karena banyaknya orang pada waktu itu. Mereka itu sampai membongkar atap. Ya. Kalau tidak salah saya baca di beberapa literatur ya. Atap pada waktu itu di Kapernaum itu berbentuk cor-coran ya. Jadi mereka harus berjuang untuk membuka atap itu. Bukan hanya genteng, tapi mereka harus membuka cor-coran itu. Supaya mereka bisa menurunkan si lumpuh ini berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Ya. Seringkali kita juga mendapati baik itu saudara kita, baik itu teman kita yang mengalami problema, mengalami masalah, mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Dan ketika kita berjuang bersama-sama untuk supaya mereka itu mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan, si saudara ini yang mengalami sakit penyakit permasalahan ini, kita harus berjuang bersama-sama, tidak bisa sendirian Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ketika
ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita butuh firman-Nya pada saat-saat ini. Dan firman ini saya yakin, ini yang membuat kita itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ketika kita praktek firman bersama-sama, ya, ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi dalam komunitas kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk berjuang dalam kesepakatan dengan komunitas ini, kita butuh yang namanya rendah hati, Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin, ya, ini kisah yang kita baca hari ini, ya, saya yakin dan percaya ada yang memimpin, ya, dan itu dibutuhkan. Kita mau dipimpin dan kita mau berkorban itu kita dibutuhkan untuk kita itu berjuang dalam kesepakatan di dalam komunitas untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Ya, itu butuh kerendahan hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika 4 orang ini, ya, saling berdebat. Oh, saya yang memimpin. Oh, saya yang harus memerintah. Ya, bayangin. Bisa jatuh ini orang ini yang di dalam tilam ini, yang lumpuh ini. Kalau semua orang pengen memimpin. Betul enggak? Semua orang tidak mau berkorban PNAE. Ya, enggak mungkin. Karena tiap sudut harus digotong bersama-sama. Ya, itulah yang harus dikerjakan ketika kita itu berjuang bersama komunitas itu ini untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita, untuk mengalami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu, kita ini harus mau berkorban dan kita harus mau dipimpin. Kita harus punya kerendahan hati. Butuh apa lagi untuk kita berjuang bersama komunitas ini, Bapak Ibu sekalian? Satu visi, ya, satu tujuan. Dan satu visi, satu tujuan ini bukan untuk kepentingan kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk kepentingan orang yang sakit ini, orang yang lumpuh ini. Banyak di dalam hidupnya kita, kadang-kadang kita pengen bertemu dengan Tuhan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ini sangat salah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita harus punya satu visi, satu tujuan. Dan kita bukan untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan kita bersama. Itu berjuang bersama komunitas seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang dibutuhkan apa untuk berjuang dalam kesepakatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ini? Saling memberi pengaruh yang baik, ya, memberi semangat, ya, memberi kesaksian ketika praktek apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ya. Ini yang kita harus lakukan. Ketika kita praktek bersama-sama, berjuang bersama-sama bersama komunitas untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Kita harus mau memberi kesaksian, memberi pengaruh yang baik, memberi semangat. Ya. Jadi ini yang luar biasa dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi, mungkin satu dengan yang lainnya berbeda saat ini. Perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Mereka ada yang dahulu mengalami perjumpaan, mereka mengalami pelepasan, mereka mengalami terobosan dalam masalah mereka. Mereka harus memberi kesaksian kepada yang lainnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya punya teman di mana dia sudah 16 tahun ini mengalami keterpurukan dalam hidupnya dia. Ketika kami ini sharing, ketika kami ngomong-ngomong, akhirnya saya ajak untuk dia beribadah. Ya, suatu hal yang luar biasa. Dia mengalami kekuatan dari Tuhan. Ini bukan saya, Bapak Ibu, saya yakin. Ini adalah Roh Kudus. Jam 1 malam saya telepon dia. Ya, saya cuma ngomong tentang firman Tuhan, saya ajak dia untuk ibadah. Kami satu komunitas jam 9 malam, setiap jam 9 malam saya bersama teman-teman ibadah di Zoom. Ya. Dia ngikuti akhirnya. Yang luar biasa beberapa waktu yang lalu dia katakan kepada saya, "Koh,
kemarin itu ketika engkau telepon saya, ini saya sudah tidak ketemu dia itu sebetulnya hampir sekitar 20 tahun Bapak Ibu sekalian. Ini teman bisnis saya pada waktu mulai tahun 96 kemarin. Ya. 96, 97, 19, 96, 97. Dan ketika itu dia kesaksian kepada saya. Sebetulnya dia tuh mau mengakhiri hidupnya Bapak Ibu sekalian. Saya sampai kaget Bapak Ibu, saya tidak tahu itu. Ya. Tapi ketika dia katakan, ketika Ko Alek ngajak saya untuk koram deo, untuk ngajak saya ibadah. Ya, itu sebetulnya saya pengen jawaban dari Pak Alek ini, untuk saya itu diajak untuk berbisnis lagi. Bukan diajak untuk ibadah. Tapi ketika dia ibadah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia membatalkan dia untuk bunuh diri Bapak Ibu sekalian. Dan dia mengalami Tuhan dalam hidupnya dia. Dan sekarang dia mulai bekerja lagi. Dan dia mendapatkan keuntungan dari pekerjaan itu. Yang luar biasa ketika dia itu suntuk, ketika dia itu mengalami hal yang tidak baik. Katanya satu hari itu dia bisa merokok itu sekitar rata-rata 3 pak sampai 5 pak katanya. Dan ketika mereka mengalami ibadah dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia sekarang sudah tidak merokok lagi. Bayangin Bapak Ibu sekalian, dia merokok itu sudah 16 tahun loh Bapak Ibu sekalian. Dan saat ketika dia beribadah dan dia terima kuasa dari Tuhan Yesus, dia bisa melepaskan rokoknya. Dia bisa membatalkan untuk dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Dan dia punya semangat lagi untuk dia bekerja. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang ketiga adalah tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat. Ya, Markus 2 ayat 6 sampai 7 katakan gini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata ia menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saya sangat yakin dan percaya ketika pikirannya ahli Taurat ini, itu karena kurang pengenalan dia akan Kristus. Intinya harus kita hati-hati Bapak Ibu saya. Kita bisa disesatkan, kita bisa dibawa kemana-mana. Ya, seperti kata firman Tuhan, seperti sekam yang ditiup angin. Ketika apa? Ketika kita kurang mengenal sosok seorang Kristus itu seperti apa. Dan kita kurang mengenal Bapa kita di surga. Kita kurang mengenal maunya Tuhan itu seperti apa. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai kita ini disesatkan dengan ajaran-ajaran yang sekarang ini banyak. Ya. Padahal kita harus tahu bahwa ajaran-ajaran itu bisa kita tengking, bisa kita buang. Ketika kita ajaran-ajaran yang palsu itu bisa kita buang ketika apa? Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan kita. Benar-benar mengenal maunya Tuhan itu seperti apa. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal apa yang dimaui Tuhan, dan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami mujizat dari Tuhan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, di Markus 2 ayat 12 dikatakan seperti ini. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami perjumpaan dari Tuhan, ya, saya yakin dan percaya. Dan kita sendiri sudah pasti pernah mengalami itu ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dan kita akan pasti katakan ini, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, yang begini belum pernah kita alami. Yang begini belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati, dan belum kita lihat terjadi dalam hidupnya kita. Bapak Ibu sekalian, inilah kalau kita mengalami perjumpaan dalam Tuhan. Ada 3 hal tadi, saya mulai review ya. Saya mengulang, ada 3 hal yang dibutuhkan untuk kita itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Yang pertama, kita punya iman kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus mau berjuang bersama komunitas. Ya. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat. Ya. Karena kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, siapa Tuhan Yesus kita. Kita sudah mengenal Allah Bapa kita di surga, dan kita sudah praktek firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Saya yakin dan percaya, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang di rumah sedang mengalami apa, sedang mengalami masalah apa, sedang mengalami sesuatu apa dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin dan percaya seperti yang saya alami ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita semua mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami hal yang baik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Pengalaman-pengalaman yang kami dapat dari Engkau Tuhan, mujizat-mujizat yang dari Engkau Tuhan, pertemuan secara pribadi dengan Engkau dan pengalaman secara pribadi dengan Engkau Tuhan, membuat kami menjadi luar biasa, menjadi kami mengalami sesuatu dari Engkau yang baik Tuhan, dan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang baik bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkati kami semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati jemaat GPD Tiberias Pari Tuhan. Dan kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau punya iman kepada Engkau Tuhan. Kami juga mau berjuang bersama komunitas kami Tuhan. Dan kami juga mau berjuang Tuhan untuk kami tidak disesatkan Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya mereka semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Dan mereka mengalami kelepasan. Mereka mengalami terobosan. Mereka mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Tuhan dan Juru Selamat kami, penguasa tunggal hidup kami. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Kau ya Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.